Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Waktu saya SD, sekolah di SD negeri. Karena di kampung tidak ada swasta Katolik. Lalu guru agama Katolik saya waktu itu mengajarkan bahwa orang Katolik itu satu cirinya adalah cinta kasih. Untuk membedakan dia Katolik, dia bukan Katolik, satu saja, yaitu cinta kasih. Maka sejak saat itu saya mengerti bahwa agama Katolik, gereja Katolik adalah agama cinta kasih. Lalu kemudian mulai masuk seminari menengah, seminari tinggi, menjadi pastor sampai sekarang. Lalu saya mengerti dan memahami dan mencoba menghidupi bahwa ternyata memang keutamaan kita sebagai orang Kristiani adalah cinta kasih. Kalau Bapak Ibu ingat apa yang ada di dalam surat Rasul Paulus mengenai 3 keutamaan: iman, harap, dan kasih. Dan yang terbesar dari ketiganya itu adalah kasih, cinta kasih. Ibu bapak, saudara-saudari, hari ini kita merayakan hari Kamis Putih. Inti dari Kamis Putih yang biasa sekarang kita baca, kita pelajari adalah perjamuan terakhir Yesus dan murid-muridnya. Lalu disebut juga sebagai perjamuan cinta kasih. Dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan, sangat jelas digambarkan di mana itu cinta kasih bisa diwujudkan. Di mana kita bisa membuktikan bahwa identitas saya sebagai orang Katolik adalah cinta kasih. Bacaan pertama menggambarkan kepada kita mengenai pasca perjamuan orang-orang Yahudi. Menarik di sana Bapak Ibu saudara-saudari, Musa memerintahkan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, untuk merayakan Paskah, tanda penyelamatan bagi mereka, ada namanya perjamuan yang dilakukan oleh keluarga. Maka sangat jelas unsur pertama mewujudkan cinta kasih itu keluarga. Bersama keluarga, bersama orang lain. Kalau keluarga itu terlalu kecil untuk menghabiskan 1 ekor anak lembu atau anak kambing yang dikorbankan, berkumpul bersama dengan keluarga-keluarga sekitar. Maka tidak usah bertanya, identitas saya Katolik, cinta kasih, wujudkan di mana? Pertama, wujudkan di dalam keluarga masing-masing. Kalau keluarga itu dianggap sudah selesai, bergabung dengan keluarga-keluarga yang lain. Maka sangat jelas ibu bapak saudara-saudari, identitas kita sebagai Katolik yaitu cinta kasih tidak bisa lepas dari persekutuan. Hidup bersama. Lalu kemudian menjadi sangat jelas kalau dalam hidup berparoki itu adalah rukun, semakin meluas. Dari rukun bergabung ke wilayah, bergabung ke paroki, bergabung ke kevikepan, bergabung ke keuskupan.
dan menjadi sebuah persekutuan umat Allah yang semakin besar. Beberapa waktu lalu ada satu orang datang bertemu pastor minta dibaptis. Pastor, saya mau dibaptis. Agama apa? Protestan. Saya beritahu prosesnya menjadi Katolik. Dia bilang, tidak, saya mau sendiri. Tidak perlu saya bersama dengan orang lain. Saya bilang menjadi Katolik itu tidak pernah hidup sendiri. Hidup bersama. Hidup di dalam persekutuan. Agak berdebat sedikit, cukup lama dia juga sedikit curhat. Katakan berarti bukan jodoh saya menjadi Katolik. Kenapa ribet menjadi Katolik katanya? Banyak prosedurnya. Lalu mungkin dia agak tidak nyaman. Pergi dengan dongkol, ya begitulah. Turun dari tangga pastoran itu seperti marah. Bunyi itu dia punya sepatu di tangga pastoran. Itu mengungkapkan bahwa kita menjadi Katolik itu digabungkan di dalam persekutuan di mana kita mengalami dan mengungkapkan cinta kasih itu. Unsur yang kedua untuk mewujudkan cinta kasih ibu bapak saudara-saudari adalah pemberian diri. Dalam perjamuan malam terakhir kita mengenangkan bagaimana Yesus memberikan dirinya. Tidak hanya memberi barang, tetapi dirinya yaitu tubuh dan darahnya. Dan itulah yang membawa kehidupan. Itulah yang membawa keselamatan. Ibu bapak saudara-saudari barangkali berpikir berat sekali menjadi Katolik. Berat sekali mengungkapkan identitasnya yaitu cinta kasih. Benar, berat. Karena itulah kita menghidupi cinta kasih itu karena diberikan oleh Allah sendiri. Yang terwujud di dalam pemberian diri Yesus Kristus. Ia memberikan tubuh dan darahnya. Dan itulah yang menjadi sumber kekuatan kita di dalam menghayati cinta kasih. Kalau saya sebagai pribadi manusia dengan keterbatasan dan kelemahan mau membuktikan identitas saya sebagai orang Katolik, tanpa pemberian rahmat dari Allah, itu tidak mungkin. Maka merayakan Kamis Putih salah satunya adalah kita ingin menimba kembali rahmat yang besar dari Allah, pemberian yang besar dari Allah yaitu tubuh dan darahnya. Disebut sebagai perjamuan malam terakhir, lalu menjadi sebuah ekaristi pertama di dalam gereja. Maka kalau kita orang Katolik mau tetap kelihatan identitasnya sebagai orang Katolik, tidak mungkin kita terlepas dari ekaristi. Tidak mungkin kita melepaskan diri dari penyerahan diri Tuhan kepada kita yang membawa penyelamatan tubuh dan darahnya. Maka benar bahwa ada orang-orang Katolik merasa gelisah kalau sudah lama tidak sambut. Silakan selama pandemi 2 tahun lebih, kita sebagai orang Katolik itu rasa-rasanya hilang karena tidak bisa sambut. Hanya menonton live streaming. Maka itulah menjadi kerinduan dan sumber kekuatan kita bahwa
Ekaristi pertama yang dilakukan oleh Yesus bersama dengan rasul-rasulnya dalam perjamuan malam terakhir menjadi sumber kekuatan kita. Unsur yang berikut saudara-saudari, cinta kasih itu tidak hanya kemudian dibicarakan, tidak hanya kemudian diomongkan. Ada pepatah mengatakan, suara, kata, lisan itu bisa cepat hilang, tetapi teladan dan contoh perbuatan itu tidak akan hilang. Dan itulah selain Yesus berbicara mengenai cinta kasih, Dia juga membuktikannya dengan cara tadi dalam Injil yang juga nanti terlihat dalam perayaan ini, yaitu kerelaan untuk saling melayani. Dan kerelaan untuk saling melayani itu sangat kelihatan dilakukan oleh Yesus dalam upacara pembasuhan kaki. Aku guru dan Tuhanmu. Kamu menyebut aku begitu, menilai aku begitu. Yang membuktikan memberi contoh, melayani, membasuh kakimu. Demikian juga kalian harus saling melayani. Dan saya kira ibu bapak saudara-saudari, inilah perjuangan kita bersama. Inilah perutusan dan panggilan kita bersama. Mengungkapkan pelayanan itu tidak hanya dalam omongan, dalam cerita, dalam kata-kata, tetapi melalui tindakan, melalui contoh dan teladan. Yesus memberikan teladan itu kepada kita, dan karena itu Ia memberikan perintah kepada kita untuk saling melayani satu dengan yang lain. Unsur yang terakhir, saudara-saudari, yang juga menjadi istimewa dalam perayaan Kamis Putih adalah tadi berkaitan dengan Ekaristi, dan Ekaristi itu selalu berkaitan dengan imamat. Maka saya sebagai imam, sebagai pastor merasa bahwa inilah bentuk pelayanan gereja kepada umat Allah untuk mengungkapkan tugas gereja melayani adalah melalui kehadiran saya sebagai imam. Tentu saja bahwa kita saling meneguhkan, saling mendoakan untuk membuktikan unsur yang terindah dalam Ekaristi itu lalu tersalur melalui kehadiran seorang imam. Maka Ekaristi selalu berkaitan dengan imamat. Seorang Katolik selalu bertemu dengan Ekaristi dan imam. Maka kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan kepada kita sarana yang luar biasa, tanda yang menyelamatkan kepada kita, yaitu Ekaristi dan imamat. Mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, ibu bapak, saudara-saudari sekalian yang terkasih, semoga identitas kita sebagai orang Katolik dengan cirinya yaitu cinta kasih, semakin mampu kita wujudkan di dalam kehidupan kita bersama. Dan dengan cara itu, kita sungguh mengalami pemberian diri, pengorbanan Yesus yang setotal-totalnya demi keselamatan kita berbuah di dalam kehidupan kita. Pengorbanan Yesus, pemberian diri Yesus, tubuh dan darahnya berbuah di dalam hidup kita masing-masing. Semoga demikian.